Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Awesome Kids, yes I am, yes I am. Yes. Puji Tuhan, adik-adik, kita sangat bersyukur ya oleh karena penyertaan Tuhan kita bisa sampai di minggu pertama bulan Desember. Wah, luar biasa. Kakak sangat bersyukur ya kita masih bisa beribadah. Meskipun di rumah kita masing-masing ya, kita tetap merasakan kasih Tuhan ya adik-adik. Nah, di bulan Desember ini adik-adik semua kita sama-sama menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semua udah dalam persiapan ya. Mungkin udah ada yang mempersiapkan pohon Natal di rumah ya. Ada juga yang udah beli baju baru atau yang lain-lain. Yang penting intinya adik-adik, hati kita yang bersukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh penyertaan-Mu, kami boleh kembali beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara ibadah kami, yang menjaga ibadah kami, sehingga apapun yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, apapun lagu yang kami nyanyikan untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih semangat kita untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik.
yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Luar biasa adik-adik, semuanya luar biasa. Kalian hebat-hebat, semuanya semangat-semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk tenangkan hatinya. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ambil sikap berdoa, sama-sama berikan waktu kita menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
awesome kids? Apa kabar semuanya adik-adik? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Kak Ika senang sekali masih bisa ketemu adik-adik di bulan yang indah ini, di bulan yang baru ini. Ya, di bulan Desember 2021. Saat ini kita masuk di minggu pertama di bulan Desember, di mana di bulan Desember ini kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Haleluya, pastinya semua bersuka cita. Nah, tadi adik-adik sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Ika mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya adik-adik. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk follow Instagram kita seperti yang ada di sini. Lalu jika adik-adik butuh didoakan atau adik-adik mau sharing, mau cerita tentang pergumulan adik-adik, mau cerita tentang kesaksian adik-adik, boleh menghubungi kita lewat WhatsApp yang ada di sini. Atau boleh juga melalui email kita. Nih dia. Nah, adik-adik sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, semua mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk mampu mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Lukas, Injil yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat 15. Kita akan baca bersama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita tadi kita mendengar tentang Zakaria dan Elisabet. Siapa sebenarnya Zakaria dan Elisabet? Pasti adik-adik sudah bisa menebak. Ya, mereka adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Tahu kan Yohanes Pembaptis? Ya, Yohanes Pembaptis nanti yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, dan di situ nanti Yohanes yang akan membaptis Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Kak Ika juga mau beritahu bahwa Elisabet, yaitu ibu dari Yohanes Pembaptis, dia adalah saudara dari Maria, yaitu ibu Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis, mereka adalah saudara sepupu adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Tadi cerita tentang Zakaria dan Elisabet.
Zakaria adalah seorang imam yang bekerja di bait suci, di bait Allah. Mereka adalah pasangan yang takut akan Tuhan. Namun, mereka belum dikaruniai anak hingga usia mereka beranjak tua, adik-adik. Lalu pada suatu hari, malaikat Gabriel menemui Zakaria. Dan malaikat Gabriel mengatakan bahwa Elizabeth akan memiliki seorang anak. Wah, di situ Zakaria sangat terkejut, sangat kaget, dan dia merasa, apakah ini benar? Kami kan sudah tua. Benar kami bisa mempunyai anak. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memilih Zakaria untuk menjadi ayah dari Yohanes Pembaptis. Karena apa adik-adik? Karena Zakaria adalah seorang yang setia kepada Tuhan dan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan Elizabeth. Zakaria mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan yaitu Gabriel yang menyampaikan bahwa nanti Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, di situ Zakaria hampir tidak percaya bahwa dia benar akan memiliki anak karena dia merasa bahwa mereka sudah tua. Tapi selama ini Zakaria dan Elizabeth mereka selalu setia berdoa kepada Tuhan. Mereka selalu setia dan memohon supaya Tuhan memberikan mereka keturunan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Dan yakinlah bahwa Tuhan juga akan menjawab doa kita adik-adik. Asalkan kita memiliki hati yang setia dan percaya seperti Zakaria dan istrinya Elizabeth. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita belajar bagaimana kesetiaan seorang Zakaria dan juga istrinya yang mereka di mana mereka selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjawab doa mereka yaitu memiliki anak. Dan itu terkabul karena Tuhan melihat bahwa mereka memiliki hati yang begitu setia, hati yang begitu sungguh-sungguh. Zakaria begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Elizabeth begitu sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana apa yang bisa kita pelajari dari kisah Zakaria dan Elizabeth ini, yaitu dimana kita bisa belajar untuk setia, untuk percaya adik-adik. Sampaikan segala permohonan isi hatimu lewat doa kepada Tuhan. Jangan pernah putus berdoa. Jika engkau menginginkan sesuatu dan jika sesuatu itu berguna bagi orang lain, jika sesuatu itu berkenan bagi Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan setiap permintaan adik-adik. Asalkan setiap permintaan kita itu berkenan bagi Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu mendengar doa setiap adik-adik. Ya, dia tidak pernah melewatkan setiap doa-doa kita. Mungkin saat ini doa-doa adik-adik belum dijawab Tuhan. Tapi itu artinya bukan berarti itu Tuhan tidak menjawab doa adik-adik ya. Namun belum dijawab Tuhan. Nanti Tuhan akan menjawab setiap doa adik-adik, setiap permohonan adik-adik indah pada waktunya. Percayalah, Tuhan tahu apa yang adik-adik butuhkan. Dan dia melihat setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada, dimanapun kalian berada, dimanapun apapun yang kalian lakukan, ada Tuhan yang senantiasa melihat engkau. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk kalian, apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya, sama seperti Elizabeth dan juga Zakaria. Tuhan Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka dan Tuhan menjawab
pergumulan mereka, menjawab doa mereka indah pada waktunya. Jadi begitu ya adik-adik. Bagi adik-adik yang mungkin doanya belum dijawab oleh Tuhan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, percayalah Tuhan akan menjawab segala doa kita, doa adik-adik indah pada waktunya ya. Sama seperti Zakaria dan Elizabeth. Nah, jadi nanti melalui cerita ini kita melihat bahwa bagaimana kesetiaan seorang Zakaria dan Elizabeth sehingga Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjadi orang tua dari Yohanes Pembaptis adik-adik. Pada masa itu Yohanes Pembaptis itu sangat dikenal. Dia berseru-seru kepada orang banyak untuk mengajak mereka untuk mau dibaptis, untuk datang kepada Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Tuhan menjawab doa mereka indah pada waktunya, bahkan Tuhan memberikan mereka kepercayaan untuk menjadi orang tua dari Yohanes Pembaptis. Adik-adik, miliki hati yang setia, miliki hati yang berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa adik-adik apapun pergumulanmu. Mungkin engkau sedang bergumul tentang mama dan papa, atau juga tentang kakak, tentang adik, tentang saudara-saudaramu, atau juga mungkin engkau sedang bergumul tentang sekolah, tentang pelajaran di sekolah. Sampaikan semuanya itu kepada Tuhan lewat doa, dan memiliki pengharapan dan iman yang teguh. Percayalah Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan doa adik-adik indah pada waktunya. Seperti lagu Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi jangan jemu-jemu, berdoa kepada Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan ya adik-adik. Oke. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kembali Kak Ika mengingatkan, selama bulan Desember ini adik-adik kita akan merayakan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita mau kasih yang terbaik lewat hati kita, lewat hidup kita. Selama bulan Desember kita merenung betapa Tuhan begitu luar biasa. Dia mau lahir ke dunia, menjadi manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kita adik-adik. Jadi bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita adik-adik. Oh iya, satu lagi adik-adik, mungkin adik-adik sebentar lagi akan libur sekolah. Nah, Kak Ika mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa kalau bisa selama liburan adik-adik tidak bepergian jauh ya. Tetap di rumah saja dulu. Kenapa? Agar kita semuanya bisa menjaga kesehatan kita. Jadi kita di rumah saja dulu untuk kita bisa memutuskan penularan daripada corona adik-adik, daripada COVID-19 ya. Jadi akan lebih aman kalau adik-adik semuanya selama liburan itu di rumah saja ya, tidak bepergian sampai keluar kota, keluar pulau ya adik-adik. Semuanya kita jaga kesehatannya, kasih tahu mama sama papa bahwa selama libur sekolah kalian di rumah saja. Jangan khawatir adik-adik, kita selalu ada menemani adik-adik. Kita nanti akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online, dan juga kita bisa menikmati ibadah-ibadah Natal yang akan disajikan oleh gereja kita. Oke adik-adik, semuanya siap untuk di rumah saja ya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa. Yuk kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana seorang Zakaria dan Elizabeth, mereka begitu bersabar, begitu setia menunggu janji Tuhan, dan Engkau menggenapinya indah pada waktunya.
Kami juga percaya bahwa Engkau akan menggenapi setiap apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan adik-adik. Kami percaya Engkau akan menjawabnya indah pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah online kali ini, dan kami percaya Engkau akan selalu melindungi kami semua, melindungi orang tua kami di mana saja mereka berada. Berkati senantiasa setiap ibadah-ibadah kami sepanjang bulan Desember ini, karena kami percaya bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Salam sama mama papa yang ada di rumah dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye.